Perkenalkan, nama saya Anissa Brisnulingga. Saya dari Prodi Kewirausahaan kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi dan Etika Bisnis. Nomor 1. Jelaskan menurut pendapat Anda pentingnya etika dalam berbisnis. Menurut saya, etika dalam berbisnis sangat penting untuk diterapkan oleh setiap individu atau perusahaan dalam menjalankan bisnis. Etika dalam berbisnis adalah nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh dalam menjalankan bisnis, seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Tujuan etika bisnis adalah untuk memastikan sikap moral yang konsisten di dalam sebuah perusahaan, mulai dari manajemen tingkat eksekutif hingga karyawan baru. Perusahaan yang mampu berdiri bertahun-tahun tidak hanya mengandalkan pendapatan, tetapi juga punya etika yang bagus dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, etika sangatlah penting di dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Soal nomor 2. Tuliskan deskripsi profil bisnis Anda di masa depan dan jelaskan bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin menerapkan aspek etika kepemimpinan dan etika profesional dalam bisnis Anda. Bisnis impian saya di masa depan adalah bisnis makanan yang memerhatikan aspek lingkungan dan sosial. Ketika memilih bahan-bahan makanan, seperti menjaga keseimbangan ekosistem, menanam tanaman organik, dan tidak menggunakan plastik sekali pakai maupun pengalihan wadah yang ramah lingkungan. Bisnis akan berperan pada pembangunan tempat-tempat budidaya yang tepat dengan lingkungan pemanfaatannya yang optimal sebagai budaya makanan dan lingkungan yang baik dan layak. Sebagai seorang pemimpin dalam bisnis ini, saya akan mengimplementasikan aspek-aspek etika kepemimpinan dan etika profesional dengan sungguh-sungguh. Saya akan selalu menunjukkan kejujuran dan keadilan pada semua karyawan, pelanggan, investor, dan pihak terkait lainnya. Saya akan mendukung karyawan dan berusaha untuk memberikan lingkungan kerja yang kondusif dan saling mendukung satu sama lain. Selain itu, saya juga akan menerapkan etika profesional untuk menegakkan tata kelola bisnis yang baik sesuai dengan aturan hukum dan persyaratan regulasi. Saya akan memastikan setiap produk yang dihasilkan sangat berkualitas, sangat teruji dan aman untuk dikonsumsi. Soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan tantangan etika pada bidang produksi barang dan jasa di abad 21 dan berikan minimal 3 contoh kasus nyata. Tantangan etika pada bidang produksi barang dan jasa di abad ke-21 adalah kompleks yang beragam. Beberapa tantangan utama meliputi penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, perlindungan hak asasi manusia, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pemasaran produksi. 1. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Mendukung produksi ramah lingkungan memerlukan teknologi yang inovatif. Terdapat tantangan dalam melakukan penyeimbangan antara kebutuhan teknologi dan dampak lingkungan. Kebutuhan produksi massal bagi usaha sambil menjaga kualitas dan ramah lingkungan adalah tantangan bagi produsen. Kedua, perlindungan hak asasi manusia. Industri global seringkali memerlukan produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja, tetapi dengan upah yang rendah dan kondisi kerja yang buruk. Perusahaan besar seringkali memanfaatkan sistem produksi yang kompleks dengan mengandalkan pemenuhan kebutuhan internasional untuk menimbulkan keuntungan. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam pemasaran dan produksi. Keterbukaan dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam produksi dan pemasaran barang dan jasa. Tantangan terkait transparansi seringkali mengacu pada komunikasi produk yang akurat dan efektif pada konsumen untuk produk dengan nilai yang
dirahasiakan. Berikut adalah 3 contoh kasus nyata. 1. Pelanggan etika dalam produksi dan pemasaran di HIT di Indonesia. Produk HIT dianggap sebagai anti nyamuk yang efektif dan murah, tetapi harga yang murah tersebut membawa dampak negatif bagi konsumen HIT. Produk tersebut mengandung bahan berbahaya yang dapat menyebabkan iritasi kulit dan masalah pernafasan. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya transparansi dalam proses produksi dan pemasaran produk. 2. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam produksi mobil listrik. Produksi mobil listrik membutuhkan bahan-bahan yang ramah lingkungan, seperti baterai yang dapat didaur ulang dan penggunaan energi terbarukan dalam proses produksi. Hal ini menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan produksi barang dan jasa. Kasus ketiga, pelanggaran hak asasi manusia dalam produksi pakaian di Bangladesh. Banyak perusahaan pakaian besar memproduksi pakaian di Bangladesh dengan biaya murah, tetapi seringkali mengabaikan hak asasi manusia para pekerja, seperti upah yang rendah dan kondisi kerja yang buruk. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam proses produksi barang dan jasa. Nomor 4. Carilah artikel kasus pelanggaran etika bisnis oleh perusahaan atau UMKM di Indonesia. Artikel yang saya ambil berjudul Analisis Penerapan Etika Bisnis terhadap kelangsungan usaha perusahaan dagang, yang ditulis oleh Pratantia Piatri dengan Ayunda Putri Nilasari. Perusahaan dagang di Indonesia saat ini merupakan entitas yang memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian nasional. Kontribusi perusahaan dagang di Indonesia dapat dilihat dari munculnya berbagai jenis toko, supermarket, swalayan, dan mal yang menyediakan barang dari pemasok tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Namun sayangnya, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai individu dan badan usaha di sektor perdagangan yang menghambat stabilitas kelangsungan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika bisnis di sektor usaha perdagangan dalam rangka menjamin kelangsungan usaha bagi perusahaan terkait. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik observasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah gambaran mengenai cara-cara yang dilakukan oleh perusahaan dagang yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis untuk menghindari berbagai hambatan berupa kasus-kasus kecurangan, pencurian, dan penggelapan dana yang memengaruhi kelangsungan usahanya. Nomor 4, bagian A. Apa isu etika pada kasus tersebut? Dalam artikel analisis penerapan etika bisnis terhadap kelangsungan usaha perusahaan dagang yang ditulis oleh Pratantia Piatri dan Ayunda Putri Nilasari, penelitian dilakukan untuk menganalisis penerapan etika bisnis pada sektor usaha perdagangan agar terjamin kelangsungan usaha di perusahaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dagang yang dijalankan dengan prinsip etika bisnis akan terhindar dari berbagai hambatan seperti kasus kecurangan, pencurian, dan penggelapan dana yang dapat memengaruhi kelangsungan bisnis. Kelangsungan usaha tidak hanya dilihat dari kemampuan perusahaan dagang dalam menghasilkan laba, melainkan dari pekerjaan sejauh mana suatu usaha dapat terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama. Nomor 4, bagian B. Siapa yang bertanggung jawab pada masalah tersebut?
Tanggung jawab terhadap masalah yang terjadi pada perusahaan dagang harus ditanggung oleh seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk karyawan, pemasok, pemerintah, investor, kreditor, dan masyarakat. Etika bisnis harus diterapkan dengan baik agar terjaminnya kelangsungan usaha di perusahaan terkait. Kelangsungan usaha tidak hanya dilihat dari kemampuan perusahaan dagang yang menghasilkan laba, melainkan dari perkiraan sejauh mana suatu usaha dapat terus berlanjut dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat harus memastikan bahwa etika bisnis diterapkan dengan baik dan tidak melanggar prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku. C. Apa dampak isu etika tersebut terhadap perusahaan tersebut? Dampak dari penerapan etika bisnis pada perusahaan dagang. Pertama, perusahaan yang menerapkan etika bisnis akan terhindar dari berbagai hambatan berupa kasus. Kedua, penerapan etika pada sektor usaha perdagangan dapat menjamin kelangsungan usaha di perusahaan terkait. Ketiga, perusahaan dagang yang menerapkan prinsip etika bisnis dapat membangun reputasi yang baik di mata konsumen dan stakeholder lainnya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Nomor 4 bagian D. Siapa yang dapat mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Dalam menjalankan suatu bisnis, etika bisnis menjadi pusat sorotan bisnis kontemporer. Etika bisnis saat ini menjadi topik bisnis yang sangat penting untuk diperdebatkan dan menimbulkan dilema di sekitarnya. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam bisnis, termasuk manajemen eksekutif, karyawan, dan konsumen, dapat mengambil tindakan untuk menerapkan etika bisnis dalam menjalankan bisnis agar terjamin kelangsungan usaha dan perusahaan dagang.